Oke, saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Pak Ajis dalam PJJ YPI belajar online nggak masalah. Bagaimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak semuanya beserta keluarga selalu diberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, tetap jaga kondisi ya selama PJJ ini, karena bagaimanapun juga ya kita nggak tahu musibah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ujian, cobaan tetap harus kita hadapi, mudah-mudahan segera berlalu. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini materi kita masih ya, pertemuan kedua masih sama dengan minggu yang kemarin. Kalau minggu yang kemarin mungkin kita nggak via YouTube ya, tapi pakai PowerPoint yang kalian harus ya buka di HP kalian masing-masing. Tapi untuk saat ini mungkin agak kita review sedikit ya. Pertemuan kali ini adalah membahas tentang hidup tenang dengan jujur, amanah dan istiqomah. Disiapkan buku kalian masing-masing, kemudian Al-Quran mungkin ya. Silahkan alat tulis dan bukunya disiapkan. Ya, nanti kita review sedikit pertemuan yang pertama. Ya, saat ini udah masuki pertemuan yang kedua untuk bab hidup tenang dengan jujur, amanah dan istiqomah. Udah siap anak-anak? Oke, kita kasih kesempatan beberapa saat. Oke, ayo kita mulai dengan membaca doa pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita buka dengan membaca basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjut dengan Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan belajar kita pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, bab kita hidup tenang dengan jujur, kejujuran, amanah dan istiqomah. Kompetensi inti menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kemudian kompetensi inti yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti yang keempat, mencoba mengolah menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Kemudian kompetensi dasarnya, yang pertama menghargai perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman surah Al-Baqarah ya ayat 42 dan hadis terkait. Ya, jadi nanti bisa dibuka di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Kemudian menghargai perilaku amanah sebagai implementasi ya dari surah Al-Anfal ayat 27 ya.
Jadi nanti latihan lagi membuka Al-Quran. Kalau ada catatan surah Al-Anfal garing 8.2.27 itu berarti apa? Ya, yang belum tahu harus bisa ya. Al-Anfal ayat surah yang ke-8 di Al-Quran, surah yang ke-8 ya, karena Al-Quran terdiri dari berapa surah? 114 surah. Jadi surah Al-Anfal itu surah yang ke-8. Nah, yang kita buka adalah ayat yang ke-27. Kemudian menghargai perilaku istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman surah Al-Ahqaf ya, ayat 13 dan hadis terkait. Kompetensi dasar yang keempat berikutnya memahami makna amanah sesuai kandungan surah Al-Anfal ayat 27 dan hadis terkait. Memahami makna istiqomah sesuai kandungan surah Al-Ahqaf ayat 13 dan hadis terkait. Memahami makna perilaku jujur sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis terkait. Mencontohkan mencontohkan perilaku amanah sesuai kandungan surah Al-Anfal ayat 27, mencontohkan perilaku istiqomah sesuai kandungan surah Al-Ahqaf ayat 13 dan hadis terkait, mencontohkan perilaku jujur sesuai dengan kandungan surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis terkait. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, setelah belajar ini kalian harus apa? Nah, ya, harus bisa menjelaskan pengertian amanah. Nah, ya, setelah belajar ini, pertemuan kita kali ini, kalian harus bisa menjelaskan pengertian amanah. Kemudian menjelaskan dalil nakli. Ya, dalil nakli itu dalil atau bukti-bukti. Nah, karena dalil ada dua. Nah, mungkin bagi yang lupa, dalil ada dua. Yang pertama dalil nakli, dalil yang atau bukti-bukti yang didasarkan dari Al-Quran dan hadis. Kalau dalil akli, bukti-bukti atau ya yang diambil ya berdasarkan akal pikiran manusia, itu namanya dalil akli. Nah, sekarang indikator pencapaian kompetensi yang berikutnya adalah menjelaskan dalil atau bukti yang didasarkan dari Al-Quran atau hadis tentang amanah. Menjelaskan pengertian istiqomah, menjelaskan dalil nakli tentang istiqomah, menjelaskan pengertian jujur, menjelaskan dalil nakli tentang jujur. Nah, kemudian menunjukkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, menampilkan contoh perilaku istiqomah ya. Kemudian kalian harus dapat menampilkan contoh perilaku jujur ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran ya. Pertemuan yang pertama, yang kemarin lewat PowerPoint yang kita nggak via YouTube ya, harus bisa menjelaskan pengertian jujur, amanah, istiqomah, kemudian menunjukkan dalil nakli tentang jujur, amanah dan istiqomah. Kemudian pertemuan kedua ya, nanti diusahakan coba dicari di lingkungan sekitar ya, atau di dalam rumah kalian, atau bisa ngambil dari mana saja contoh-contoh perilaku jujur, amanah dan istiqomah ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Sekarang ya kita review. Coba konsentrasi ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jujur. Jujur. Dalam bahasa Arab,
Jujur merupakan terjemahan dari kata sidik yang berarti benar. Jadi jujur itu berasal dari bahasa Arab, ya, kata bahasa Arab sidik yang artinya adalah benar. Orang yang jujur adalah orang yang berkata benar dan tidak ada sesuatu yang dirahasiakan. Nah, jadi antara hati dengan ucapan itu sama. Nah, itu orang yang jujur. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Nggak ada yang disembunyikan. Nggak ada yang dirahasiakan. Pas, sesuai antara hati dengan apa yang diucapkan. Nah, itu namanya jujur, ya. Nah, ini jujur dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian, cocok atau sama antara hati, perkataan, dan perbuatan. Nah, jadi kalau hatinya berkata A, ya kalau orang jujur pasti akan ngomong A. Tapi ketika hatinya berkata A tapi ngomongnya B, nah, berarti ya lawannya jujur, yaitu bohong atau dusta. Ya, kita pernah belajar tentang apa kemarin? Sifat orang-orang munafik. Orang munafik itu kalau ya jika berkata, jika berbicara ia terbiasa dusta. Nah, berarti kalau dusta itu nggak cocok antara hati dengan perkataan. Nah, di sini adalah jujur adalah bisa diartikan sebagai suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian, kecocokan atau kesamaan, ya, sama antara hati, perkataan dan perbuatan. Ya, gampang ya diingat-ingat. Nah, kemudian ciri-cirinya orang yang jujur itu seperti apa? Yang pertama, tidak bersikap pura-pura. Ya, tidak bersikap pura-pura. Kedua, berkata apa adanya. Ya, berkata apa adanya. Ya. Kalau emang A ya harus A, kalau B ya B. Nah, dan seterusnya. Kalau merah, merah. Ya. Mau mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. Ya. Mau mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain, ya. Kalau ada temennya yang punya kelebihan, ya harus kita akui. Oh, dia bagus, oh dia pinter, oh dia dan lain sebagainya. Nah, tidak berkata bohong, dapat mengemban amanah atau kepercayaan dari orang lain. Biasanya kalau orang jujur itu biasanya akan banyak teman, ya, karena bisa dipercaya atau dititipin amanah. Nah, ya, orang jujur itu biasanya disukai, banyak temennya, ya, udah pasti, karena yaitu tadi bisa dipercaya, bisa dititipi amanah dan lain sebagainya. Itu kelebihan orang yang jujur. Nah, ini dia hikmah dan manfaat jujur. Yang pertama adalah timbul sikap keberanian. Orang yang jujur itu biasanya berani karena dia merasa benar. Nah, itu orang yang jujur. Ya, kalau orang yang bohong itu biasanya suka ya takut-takut lah, minder dan lain sebagainya. Itu orang yang bohong. Tapi kalau orang yang jujur biasanya
timbul sikap keberanian, kemudian timbul rasa percaya diri, ya, nggak pernah gentar karena dia merasa benar, tidak merasa terbebani oleh apapun atau siapapun, ya. Nah ini tadi mendapat banyak teman, sudah pasti orang yang jujur pasti banyak temannya karena banyak orang yang suka, ya. Orang yang jujur itu mendapat ketenangan batin dan pikiran, ya, mendapat ketenangan batin dan pikiran. Batinnya tenang, pikirannya tenang, ya, nggak was-was. Nah, beda dengan orang yang bohong. Orang yang bohong itu biasanya was-was, takut, wah jangan-jangan ketahuan nih, wah jangan-jangan ketahuan dan lain sebagainya. Ya, beda dengan orang yang jujur. Orang yang jujur itu biasanya tenang, nggak terbebani oleh apapun dan siapapun. Nah, yang jelas mendapat pahala dari salah satu hikmah dan manfaat jujur adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipercaya orang lain, dipercaya, disukai, banyak temannya, pikirannya tenang dan lain sebagainya. Itu hikmah dan manfaat jujur. Oke, paham ya? Gampang mempelajarinya. Nah, tidak akan sulit. Jadi pengertian jujur, kemudian ciri-ciri orang yang jujur, kemudian hikmah dan manfaat jujur. Jadi yang kedua, amanah ataupun istiqomah, ya. Bisa kan ya mengartikan jujur, menjelaskan pengertian jujur, memberikan manfaat atau memberikan menyebutkan manfaat atau hikmah dari sifat jujur. Sekarang dalil nakli tentang jujur itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Nah, bisa dilihat, kelihatan ya, suratnya jelas. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, ya, dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 42. Ya. Nah, ini dalil nakli tentang atau perintah tentang jujur, ya, tentang jujur. Oke ya, insyaallah hafal. Berikutnya bab amanah, ya, materi tentang amanah. Amanah artinya menyampaikan hak-hak, menyampaikan kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harta maupun jasa. Sekali lagi, ya, amanah itu apa? Menyampaikan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harta maupun jasa. Nah, ini misal, ini yang paling gampang saja, paling gampang. A menitipkan uang 10.000 kepada B untuk disampaikan kepada C. Ya, kira-kira B ini amanah apa tidak? Nah, akhirnya B menyampaikan, ya, menyampaikan
uang yang 10.000 itu kepada C. Ya. Kira-kira ini amanah apa enggak? Jadi dititipin 10.000 untuk disampaikan ke C, akhirnya pada waktu yang telah ditentukan si B menyampaikan uang itu pas 10.000. Ini kira-kira amanah apa tidak? Nah, amanah ya. Jadi dititipin 10.000, disampaikan juga 10.000. Nah. Oke, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya. Ayo, contohnya seperti apa? A nitip uang 10.000 kepada B untuk disampaikan ke C. Ya. Nah. Dan diupai 1.000 rupiah. Ya, diupai 1.000 rupiah. Jadi 10.000 ditambah 1.000 jadi 11.000 untuk disampaikan ke C, tapi yang 1.000 untuk si B karena dititipin amanah. Ya. Tapi tetap nanti yang disampaikan pesannya si A kepada B, ini sampaikan kepada C uang 10.000 ini. Nah, saya kasih upah 1.000 rupiah. Jadi yang diterima B berapa? 11.000. Tapi ketika dia sampaikan uang itu kepada C, si B bilang, ini uang dari A 10.000, tapi upah saya ambil 1.000 rupiah. Padahal tadi sudah diupain sama si A 1.000. Nah, itu sama aja dengan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, itu udah nggak amanah lagi, itu bohong, dusta. Ya, padahal dari si A udah diberi, ya, diberi upah 1.000 rupiah. Tapi dia berusaha, si B berusaha untuk mengambil lagi 1.000 dari uang yang dititipin tadi. Itu salah, namanya bukan amanah. Ya, oke, itu namanya amanah. Amanah itu ada, ya, berdasarkan objeknya ada 3 macam. Yang pertama, amanah terhadap Allah berupa taat. Ya, kalau kita amanah terhadap Allah itu berarti ketaatan, ya, mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Ya, kita sebagai makhluk Allah, kalau kita amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus siap menjalani segala perintah dan menjauhi segala larangan. Apapun yang Allah perintahkan kita laksanakan, apapun yang Allah larang kita jauhi. Itu namanya amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Misalnya ketika dititip pesan, ya tadi seperti contoh yang baru di depan tadi, ataupun barang dititipin, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Ya, jangan dikurangi. Ya, dititipin 10.000, sampaikan 10.000. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, yakni memelihara dan menggunakan segenap kemampuan, ya, yang ada di diri kita untuk kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Oke. Setelah ini kita akan melanjutkan kembali, jangan kemana-mana. Tetap di PJJ YPI, belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai.
YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, volley juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan volley. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kembali lagi bersama Pak Ajis di sini di PJJ YPI. Belajar online gak masalah. Kita lanjutkan kembali ya. Hikmah atau manfaat perilaku amanah sama ya, dipercaya orang lain udah pasti ya. Orang kalau jujur, amanah pasti akan dipercaya orang lain.
mendapatkan simpati dari siapapun, baik kawan maupun lawan. Ya, lawan aja simpati, ya. Simpati itu menghargailah, menghargai apalagi kawan. Nah, itu namanya ya keuntungan bagi siapa saja yang berperilaku amanah. Kemudian sebagai wujud pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menjadi salah satu ukuran kedekatan seseorang kepada Allah, ya. Hidupnya akan, ya, orang yang amanah itu hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmah perilaku amanah. Nah, sekarang dalil nakli, ya, dalil nakli tentang amanah. Nah, jelas ya, kelihatan atau mau dibaca bareng-bareng, ya, pelan-pelan. Surah Al-Anfal. Nah, dibuka Al-Qur'annya. Surah Al-Anfal ayat 27. Ya, sudah? Ya, sambil yang masih belum lancar membaca Al-Qur'an, ya, bisa kita baca bareng-bareng. Oke, Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, oke, sambil bareng-bareng ya. Bagi yang belum lancar, yang sudah lancar bisa lanjut sendiri. Nah, bagi yang belum, kita bisa ikuti ya, kita baca pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunu, ya, la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sekali lagi ya, sambil dibaca pelan-pelan bagi yang belum lancar. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, itu hai orang-orang beriman, la tahunullaha war rasula, ya, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, ya. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahui. Ya, itu dalil nakli tentang amanah. Ya. Nah, nanti yang masih belum lancar ngaji bisa belajar di rumah, ya, sama guru ngaji di musola ataupun di masjid di lingkungan sekitar kalian masing-masing. Nah, kemudian sekarang yang ketiga, istiqomah. Nah, istiqomah itu apa? Sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Istiqomah, konsekuen. Ya, kalau A ya A, B ya B. Ya. Dalam makna yang luas adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam rintangan maupun godaan. Nah, itu namanya istiqomah. Tahap-tahap istiqomah. Ya, tahap-tahap istiqomah. Istiqomah hati, yaitu senantiasa teguh dalam mempertahankan kesucian iman dengan menjaga hati
daripada sifat syirik, menjauhi sifat-sifat tercela seperti riya. Apa riya? Riya itu pamer, ya sama dengan sombong, dan menyuburkan hati dengan sifat terpuji terutama ikhlas. Hatinya harus dipupuk dengan semua sifat terpuji terutama sifat ikhlas. Nah, itu istiqomah hati. Penyakit-penyakit hati harus hilang seperti sifat riya, pamer, sombong, dan lain sebagainya. Istiqomah lisan yaitu memelihara lisan dan tutur kata agar senantiasa berkata benar dan jujur, tidak berpura-pura. Itu namanya istiqomah lisan. Ya. Kemudian istiqomah perbuatan, yaitu tekun bekerja atau melakukan amalan serta berusaha mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu bahasa gampangnya ya orang yang teguh pendirian, nggak berubah-ubah, nggak pelin-pelan, nggak gampang goyah, nggak gampang terpengaruh, kuat pendirian, itu namanya istiqomah. Paham ya kira-kira ya bahasa istiqomah itu teguh, kuat, nggak gampang goyah, nggak gampang terpengaruh, ya. Punya pendirian A, giliran dibisikin B, akhirnya ikutan B. Punya pendirian B, dibisikin sama C, ikut C, dan lain sebagainya. Itu namanya nggak istiqomah. Orang yang istiqomah itu hatinya kuat, teguh, tegar, ya, nggak terpengaruh, nggak pelin-pelan, dan lain sebagainya. Itu namanya istiqomah. Sekarang hikmah, manfaat perilaku istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga ia tidak akan gentar dalam menghadapi hidup di masa yang akan datang. Orang yang istiqomah itu akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Orang yang teguh pendirian itu biasanya akan jauh dari rasa takut dan sedih menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Hikmah perilaku istiqomah yang kedua, mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun. Nah, biasanya orang yang istiqomah itu tekun, ulet. Orang yang istiqomah itu biasanya sukses dalam semua bidang pekerjaan. Ya, biasanya kerjanya enggak setengah, totalitas. Nah, apa ya bahasa? Ya, pokoknya dia kerjakan dengan penuh semangat, enggak ragu-ragu. Ya, enggak ragu-ragu. Itu namanya orang istiqomah. Selalu sabar serta mendirikan salat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu hikmah perilaku istiqomah, ya. Sekarang dalil nakli tentang istiqomah, ya, dalil nakli tentang istiqomah. Nah, bisa kalian buka kembali, ya, dalil nakli tentang istiqomah. Al-Qur'annya surah Al-Ahqaf ayat 13. Al-Ahqaf ayat 13. Nah, dalil nakli tentang istiqomah dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Sudah? Nah, kira-kira surah yang keberapa Al-Ahqaf? Al-Ahqaf adalah surah yang ke
dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bisa langsung dibuka agak ke tengah lah ya. Nah, itu belajar mencari ya surah dalam Al-Quran. Karena surah yang ke-46 yang dibuka adalah ayat ke-13. Oke, udah dibuka semuanya? Ya, bisa sama-sama kita baca. Jadi diikuti yang masih belum lancar membaca. Jadi bagi yang sudah lancar, bacanya jangan diputus-putus ya. Ya, bacanya jangan diputus-putus atau jangan berhenti. Kalau memang tidak ada wakaf atau tanda berhenti, ini bagi yang belum bisa membaca atau masih belum lancar membaca, tidak masalah ya. Oke, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu Rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-ayah. Sekali lagi diulang ya, diperhatikan, insya Allah jelas tulisannya, atau mungkin kalian bisa lihat di Al-Quran. Innalladzina qalu Rabbunallahu summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka tidak akan pernah takut dan mereka tidak akan pernah bersedih hati. Nah, itu Al-Quran loh ya, dalil naqli tentang istiqomah. Jaminan ya, seperti yang tadi, bagi orang yang beristiqomah ya, punya perilaku istiqomah, akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga ia tidak akan gentar, dia tidak akan ragu-ragu, dia tidak akan khawatir hidup di masa yang akan datang. Itu hikmah perilaku istiqomah. Nah, sebelum kita menginjak ke tugas, mengingatkan yang kemarin, tugas yang minggu yang kemarin, ya, beberapa dari kalian masih mungkin belum ada kesempatan atau belum bisa, ya, udah disampaikan di beberapa ya kelas via atau lewat ibu bapak guru wali kelas ya, bahwasanya dari kalian mungkin belum sempat kirim atau mungkin tidak bisa masuk ke link yang sudah dikasihkan ke bapak ibu guru. Tidak masalah, prinsip tidak usah panik ya, karena waktu masih ada ya. Di luar batas yang sudah ditentukan setiap Sabtu jam 10. Nanti bisa japri lewat guru, mapel atau mata pelajaran masing-masing, termasuk pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti yang Pak Ajis kasih. Nah, bagi yang belum, tolong sekali lagi biar tugasnya tidak numpuk ya. Jadi setiap minggu hanya satu materi, setiap minggu hanya satu materi untuk tiap mapel yang ada di sekolah. Nah, tugas yang kemarin, nah ini bisa dilihat di ya layar kalian, nah, berkaitan dengan materi ya hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Itu ada 5 pertanyaan yang kalian harus jawab karena masih beberapa separuh yang belum tugasnya masuk ke link Pak Guru, terutama link pendidikan agama dan budi pekerti. Yang pertama, jelaskan pengertian jujur. Tadi ada di atas sudah, ya di depan sudah ada. Nah, itu udah jelas
Nah, insya Allah bisa jawab. Kemudian jelaskan pengertian amanah, ada ya. Jelaskan pengertian istiqomah, nah, ada juga. Kemudian tulis ayat beserta artinya tentang jujur. Yang kelima, tulis ayat beserta artinya tentang istiqomah. Tadi suratnya juga udah kita baca bareng-bareng. Artinya ada, insya Allah semuanya bisa dijawab. Nah, tugas itu ditulis di kertas folio. Ya, biasanya masih ada nanya-nanya, gimana Pak dikirimnya dan lain sebagainya. Kalau seandainya lebih lembarnya, ya, karena yang dikirim hanya satu foto saja, jadi bisa dibikin. Mungkin ada yang sudah punya aplikasi foto yang collect maker, ya, itu yang satu foto tapi isinya beberapa foto yang digabung, itu bisa. Atau lembar pertama, lembar kedua ditaruh di meja ataupun ditata yang rapi, baru difoto sekali. Tapi usahakan fotonya yang jelas, bisa kebaca, yang insya Allah ya mudah-mudahan lah kalau kalian motonya posisinya tepat, bagus, di pencahayaan yang agak terang, insya Allah ya mudah Pak Guru untuk bisa mengoreksinya. Jadi tetap ya, mudah-mudahan kalian tidak ada kesulitan, dan sekolah juga tidak akan memberikan atau sengaja membuat kalian sulit atau apa ya. Yang jelas Bapak Ibu guru niatnya tetap belajar ini akan berjalan terus. Kalian juga tidak kesulitan untuk melaksanakan tugas, tetap tugas tersampaikan ke Bapak Ibu guru. Nah, itu prinsipnya. Seandainya ada kendala bisa ditanyakan langsung japri. Insya Allah semua wali kelas memberikan nomor telepon guru mata pelajaran masing-masing, ya. Nggak ada kesulitan ya, insya Allah ya. Jangan dibiasakan panik, bisa dijapri guru mata pelajaran masing-masing. Nah, untuk pertemuan kita yang kedua ini hanya 3 pertanyaan. Nah, tadi Pak Guru jelaskan sejelas-jelasnya. Pak Guru jelaskan sejelas-jelasnya. Ada 3 pertanyaan, ya, 3 tugas yang harus kalian tulis di kertas folio. Boleh panjang, boleh pendek, tapi yang jelas, yang penting jelas. Nah, apa kira-kira tugasnya? Yang pertama, beri contoh. Ya, boleh anak kecil, boleh orang dewasa, atau boleh siapapun. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Beri contoh perilaku jujur. Seperti apa sih perilaku jujur itu dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, berilah contoh perilaku amanah. Tadi juga Pak Guru udah sampaikan, contohnya juga udah dikasih. Nah, kalian cari contoh yang lain. Ya. Yang ketiga, berilah contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi juga Pak Guru udah coba kasih contoh. Nah, kalian beri contoh yang lain. Kira-kira contoh perilaku jujur, contoh perilaku amanah, contoh perilaku istiqomah itu seperti apa? Hanya 3 saja. Tulis di kertas folio, ya. Foto dari atas, jadi jangan miring. Usahakan jangan miring ya. Kadang Pak Guru kesulitan untuk melihat, ya, melihat. Jadi posisi pas lah ya, posisi tegap lah ya fotonya, kalau bisa usahakan itu. Nah, kirim ke link Pak Guru yang nanti Pak Guru akan kasih di hari Kamis ya, di hari Kamis. Nah, oke anak-anak ya, insya Allah jelas, gampang ngerjainnya. Jadi kalau ada kendala bisa langsung japri untuk pendidikan agama dan budi pekerti ke Pak Jis langsung. Ya, oke? Cukup? Nah, oke, demikian ya materi pembelajaran untuk hari ini, pendidikan agama dan budi pekerti tentang atau bab hidup tenang dengan kejujuran
amanah, dan istiqomah. Semoga kalian semuanya dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bapak Ibu atau Pak Jis berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman serta Bapak Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI belajar online nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.